Dulu ada cowok bernama Yusuf yang jadi anak kesayangan ayahnya. Saking sayangnya, Yusuf dikasih jubah keren warna-warni yang bikin kakak-kakaknya iri banget. Apalagi Yusuf sering cerita soal mimpi aneh yang nunjukin kalau suatu hari nanti dia bakal jadi orang penting. Kakak-kakaknya makin kesel dan nganggap Yusuf sombong. Suatu hari, pas Yusuf nyamperin kakak-kakaknya yang lagi menggembala, mereka langsung nyusun rencana jahat. Yusuf ditangkap, dilempar ke sumur kosong, terus dijual ke pedagang yang lewat. Dari situ, Yusuf dibawa ke Mesir, dan hidupnya berubah total jadi budak. Walaupun hidupnya susah, Yusuf tetap rajin dan percaya sama Tuhan. Dia kerja di rumah pejabat Mesir namanya Potifar. Karena Yusuf jujur dan kerja keras, dia dipercaya banget sama majikannya. Masalah datang lagi. Yusuf difitnah sama istri Potifar, sampai akhirnya masuk penjara. Padahal dia gak salah. Udah hidup susah malah kena fitnah. Tapi Yusuf gak nyerah. Di penjara dia tetap baik sama orang-orang. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir bingung karena mimpi anehnya gak ada yang bisa jelasin. Akhirnya Yusuf dipanggil. Dengan pertolongan Tuhan, Yusuf berhasil ngejelasin arti mimpi itu. Arti mimpi sang Raja Mesir adalah Mesir bakal mengalami masa panen besar, lalu kelaparan parah. Raja langsung kagum banget. Yusuf akhirnya diangkat jadi penguasa Mesir buat ngatur persediaan makanan. Pas kelaparan datang, banyak orang ke Mesir buat cari makanan, termasuk kakak-kakaknya sendiri. Mereka gak sadar kalau orang penting di depan mereka itu Yusuf. Yusuf sebenarnya bisa aja balas dendam, tapi dia malah milih maafin mereka. Yusuf sadar
kalau semua kejadian pahit dalam hidupnya ternyata dipakai Tuhan buat hal yang baik. Dari cerita Yusuf, kita bisa belajar kalau hidup gak selalu mulus. Kadang ada masalah, dihianatin atau diperlakuin gak adil. Tapi kalau tetap sabar dan percaya sama Tuhan, pasti ada jalan baik yang udah disiapin. Ada juga cerita tentang Ronaldo. Ia berasal dari keluarga sederhana di Portugal. Sejak kecil, ia sangat suka sepak bola dan rela meninggalkan keluarganya demi mengejar cita-cita. Ronaldo pernah diremehkan dan mengalami masalah kesehatan jantung, tetapi ia tidak menyerah. Dengan kerja keras dan disiplin, Ronaldo akhirnya menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Dari kisahnya, kita belajar untuk tetap berjuang dan percaya pada mimpi meskipun banyak rintangan. Hidupku gak selalu mudah, tapi aku percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap langkahku. Di balik setiap masalah dan kesulitan, selalu ada jalannya dan kekuatan yang Tuhan kasih. Semua yang aku punya hari ini adalah bukti kasih dan berkat Tuhan dalam hidupku. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kisah kedaulatan yang dialami tokoh Alkitab, orang lain, dan aku. God bless you.